Halo bro. Halo. Hey. Wah, sibuk-sibuk nih, Bro Budiono. Sorry. Lancar saya, enggak apa-apa, enggak masalah, santai Lagi aja nih. hektik banget. Jadi Teman-teman, kiri teman-teman kanan. sendiri. Oke, Bro David. Hey, apa kabar bro? Oke, Sehat? baik-baik. Bro Budi gimana? Sudah baik juga. Ini sudah normal atau usaha masih work from home? Gimana bro? Nah, saya ini lagi work from home ini. Jadi, Masih work from home ya? ya kalau sekarang ini saya ambil kayak ndak full day. Kalau dulu kan full day, kalau sekarang saya kayak selang-seling lah, bisa di rumah di sana. Tapi tetap tetap semua bisa dikerjakan di rumah. Untungnya ya ini saya juga banyak belajar dari teman-teman GCI gimana caranya apa bisa secara remotely mengatur ini itulah gitu loh. Jadi memang benefitnya banyak ini seperti Ko Budi yang bilang di GCI ini benefitnya banyak ini. Ya, Gitu. nanti kita Nah, cerita-cerita tentang GCI di belakang ya bro. eh, Ini saya sapa dulu juga dengan bos kita bro, ya lokal presiden kita sebelum PLP kita ya, Ricky Bastian ya. Thank you sudah gabung ya. Wow, bos besar pembersihan Surabaya. Happy birthday lagi VP David. Oh ya, kemarin pembicaraan thank kita you, ini ulang tahun IPP ya. Ricky. Kemarin Bro David ini ulang tahun. Umur berapa bro kalau boleh tahu bro? 35. Habis ulang tahun langsung ditodong nih. Suruh ngisi acara ini gimana ya? Wah, bro masih muda banget bro, 35 masih tuan saya. Bro, apa wishnya, Hmm. harapannya di apa birthday-nya yang ke-35 ini, bro? Wah, kalau wish sih apa ya? Saya feel content aja ya, bersyukur dengan apa yang sudah ada lah. Gitu saya bingung juga wish apa ini. Rasanya Mungkin ya sudah ada DCI tambah semua ya, maju bro. ya. DCI tambah maju aja nih. Gitu aja wishnya. Wishnya Kalau mungkin bagi orang lain aja nih. Oke, sip. DCI juga tambah maju, membernya tambah Nah, banyak dan dapat berkembang membernya, ya. Jadi oke. nggak cuma banyak, tapi juga berkembang. Ya saat ini di bawah kepemimpinan Johnny Tio, GCI Java mengalami lonjakan member Hmm. dan inovasi-inovasi. Nah, teman-teman semua yang mau follow IG-nya David Sunarko juga bisa, ya, yaitu David Sunarko biasa. Dan saya paling Hmm. senang kalau lihat IG-nya Bro David ini, soalnya jalan-jalan Oh, terus, kenapa? ya. Fotonya Jalan-jalan terus. keren-keren, ya kan? Suka fotografi, bro. Kebetulan. Rasanya lihat Bro itu di Instagram itu lihatnya hidupnya Bro ini enak banget ya. Oh, masa sih? Enggak lah. Banyak Fotonya yang lebih libur enak. terus di Aussie ya kan, di mana-mana di Eropa, Europe terus pokoknya fotonya teman-teman Gitu ya. ya. Jadi kalau Eh, hobi traveling, follow IG-nya David Sunarko ya. Dan juga jangan lupa follow IG-nya GCI Java ya. iya, Bro, oke. sebelum Gimana, menutup bro? saat ini, kira-kira background-nya Eh, Bro ini bagaimana sih Bro? Kok bisa membentuk karakternya Bro David ini sampai hari ini? Boleh sedikit berbagi ke kita Bro? mungkin background, jadi mungkin sejarah ya. Mungkin dari mungkin saya lihat yang paling signifikan itu mungkin pada saat sudah mulai kuliah ya. Itu banyak sekali saya belajar dari keadaan dan banyak orang. Jadi seperti dulu waktu saya sempat dikirim ke luar negeri sama orang tua untuk kuliah itu tahun 2003. Waktu itu saya umur 17 ya nggak salah. Saya 17 itu. Nah itu saya kuliah juga nyambi-nyambi kayak kerja gitu. Nah, itu pertama ya banyak ikut orang juga ya kayak dulu kan awal-awal belum ada izin kerja nih, jadi kayak kerja di sekolahan, kerja di kantornya administrasi gitu. Jadi saya sempat learn banyak hal lucu-lucu juga tentang itulah sekolah saya gitu. Terus saya eh, kerja beberapa hal dan juga yang paling notable itu yang saya learn itu dulu tahun 2005 berarti ya itu saya sudah mulai ini nyoba online. Nah, Hmm. online-nya itu unik bro dulu. Kalau itu saya mikir itu juga ketawa-ketawa. Mungkin saya partner saya yang dulu. Jadi kalau istilahnya dulu itu namanya scalper mungkin ya. Scalper itu kayak misalnya ada tren ya, barang apa, misalnya iPhone atau apa gitu barang ya, atau Nintendo apa dulu yang orang-orang suka itu. Jadi saya ada bocoran misalnya dari toko Walmart atau mana itu. Saya kesana dulu sama partner.
Saya beli. Nah, terus kan itu semua orang juga ada lah yang melakukan itu. Terus saya jual di eBay waktu itu. Nah itu jual gitu aja sudah lumayan untung itu. Nah, terus waktu itu juga saya ingat dapat modalnya itu juga unik caranya itu. Tapi ini tidak perlu ditiru lah. Jadi kan saya dulu kebetulan ada scholarship, bro, di sekolah saya. Cuman orang tua mungkin juga nggak tahu. Jadi jadi setiap bulan kan kirimannya full gitu, Bu. Bro. Setiap semester kirimannya full. Tapi kan, nah saya ada selisih uang itu kan bisa buat apa usaha gitu-gitu. Jadi di situ. Jadi darah pengusahanya Bro ini memang sudah ada ya sejak Bro waktu kuliah ya. Sudah muncul ya. Gitu ya. Wah, itu saya nggak tahu itu darah pengusaha atau enggak itu, Bro. Sudah itu pemikirannya sudah ngejar cuan ya, Bro. Gitu ya. Ya, dulu saya ada hobi, Bro. Berangkat dari situ sebenarnya hobi mobil kan gitu. Jadi saya mikir gimana caranya saya bisa membiayai ini gitu loh, Bro. Jadi pemikirannya memang masih teenager gitu ya, masih anak 18-20-an gitu lah ya. Pengennya apa yang pengen ya coba ya apa caranya bisa dapat. Mungkin dasarnya jadi seperti itu. Gitu. Oke, Dulunya ini gitulah cara pikirnya. ini ada yang tanya, Bro, udah punya pacar atau belum? Kobon sih tanya. Oh, Kobon. Wah, itu sengaja dia sudah tahu. Gitu. Loh, dijawab, Nah, itu, Bro. Belum ya, Bro? masih single. Oh, masih single. Iya. Oke. Lalu ini ada yang tanya, kayaknya usahanya banyak kok, gimana bisa sukses seperti itu? Nah, ini ya kan, karena kerja sejak kuliah ini ya, sudah cari cuan sejak kuliah, gimana caranya nggak sukses? Ya? Orang lain masih belajar, dia dapat 2 income langsung dari orang tua, Oh, enggak lah. diputer usaha. Ya. Gitu Loh, Bro, ya. walaupun Bro ini kan dari keturunan pengusaha, background dari keluarga kan sudah pengusaha, ya kan? Tapi waktu Bro diutus orang tua ke luar negeri itu, ya kan? Itu tahu nggak, Bro? Tujuannya apa? Memang disuruh kerja atau memang Bro ini dulu nakal terus dikirim ke luar negeri gitu, Bro? Mungkin ya. Mungkin salah satu gitu ya. Mungkin dari sudut pandang orang tua apa ya? Mungkin bosan dia saya gitu di rumah. Ya tujuannya sebenarnya cuma satu, Bro, suruh belajar gitu aja. Cuman di sana kalau namanya belajar kan ya saya tuh ganti major itu sampai 4 kali gitu loh. Mungkin kayak coba sana sini. Cuman yang paling mengasihkan sebenarnya ya sama temen ya coba itu kayak waktu dulu tuh ya mulai belajar online itu. Waktu 2005 waktu itu. Nah, itu yang paling seru. Jadi memang tujuannya ke sana sebenarnya dikirim untuk belajar aja sih. Di situ. Bro, ini kan kuliah di Amerika kan, Bro ya? Iya, betul. Nah, apa Bro perbedaan atau pelajaran yang paling banyak Bro dapatkan, pelajaran kehidupan selama Bro ada di situ? Itu kalau di sana itu kan saya kumpul sama teman-teman yang sesama keadaan ya. Jadi dikirim ke sana ya kalau misalnya ada problem apa ya harus bisa mengatasi sendiri lah gitu. Jadi dituntut gitu. untuk mandiri ya, Bro? Iya, betul di sana. Gitu, sesama teman. Itu saling bantu lah di sana. Itu yang saya merasa dapat gitu. Gitu. Cuman kalau yang satu mungkin unik kalau misalnya saya bisa sharingkan sih jujur saja saya kalau kuliah ya pelajaran itu mungkin sudah lupa gitu sekarang. Nah, cuman yang ada itu mungkin ini ya, bukan mungkin, tapi yang benar-benar ada itu adalah koneksi. Karena dulu sama teman-teman kan, mungkin mereka sekarang sudah jauh lebih sukses dari saya. Apa itu kan kita sudah mengalami masa di mana kita itu kayak makan bareng, mainan bareng, gitu, belajar bareng, gitu. Jadi di situ yang saya merasa sangat bermanfaat sekarang itu masih ada sampai sekarang gitu. Nah itu yang saya rasakan. Jadi perasaan jadi perantauan itu mengikat sampai sekarang ya, Bro ya. Jadi susah iya, begitu sesama teman itu. Betul. Uangnya kurang ya. Iya, pinjem-pinjeman. Gitu. Ya, jadi friendship dan kesetiakawanan ini yang lebih penting daripada sekedar pelajarannya ya, Bro ya. Dari Iya, benar. Saya menariknya seperti itu.
Karena memang jujur saja saya dulu sekolah mechanical engineering, kalau sekarang disuruh mengulang lagi ya ditanya iya mungkin sudah lupa Bu, gitu ya. Ya, ya. Jadi teman-teman semua yang nonton video ini, ya kan, jadi jangan sia-siakan waktu kita masih sekolah, karena pelajaran yang sesungguhnya itu bukan di sekolah itu sendiri, tapi ada nilai-nilai kehidupan sehari-hari, waktu Anda berinteraksi dengan teman, dengan sahabat, ya kan, membina relationship. Karena teman SMA, teman kuliahmu ini bisa jadi partnermu nanti pada waktu kerja. Atau bisa jadi penolongmu pada waktu kau kesulitan. Betul ya? Betul, betul. Bahkan saya bahwa juga teman SD itu penting, tetapi teman SMA dan teman kuliah ini yang lebih penting, Bro. Karena dia bisa jadi partner kita di kemudian hari. Betul, betul, betul. Saya betul ya, setuju Bro itu. Ya? Iya, betul. Itu. Bahkan kalau saya boleh sharing itu, misal kita ada kesempatan sekolah di sekolah yang bagus ya. Nah itu bersyukur sekali sih, karena siapa tahu Bro, teman yang duduk atau makan sama kita itu bisa jadi menteri atau presiden, itu bisa jadi. Bener kan gitu. Jadi memang benar-benar koneksi lah yang paling bisa dirasakan itu. Ternyata Bro David ini sejak kuliah sudah berpikir networking dan ilmu dagangnya sudah main ini ya. Ya belajar banyak lah dari teman-teman. Bergaul itu menentukan juga bagaimana kita di masa depan, karena siapa tahu yang bergaul dengan kita ini bisa jadi menteri atau bahkan mungkin jadi orang-orang yang penting di kemudian hari. Ya. Kita kan tidak tahu. Dulu temenannya kan cuma teman biasa, tidak ada ekspektasi macam-macam. Betul. Untungnya kok saya gabung GCI jadi bisa ketemu Bro ya, walaupun nggak ketemu. Enggak lah. Saya harusnya terima kasih nih bisa ketemu orang-orang hebat di sini. Bro, usahanya Bro ini kan dikenal oleh teman-teman GCI ini kan banyak sekali bidangnya. Ada besi, lalu ada macam-macam lagi. Bisa diceritakan nggak Bro? Dari kuliah, kerja ikut orang, lalu kemudian bikin usaha sendiri ya kan? Kok bisa Bro? Maksudnya banyak orang itu kalau sudah kerja ikut orang di luar negeri, gajinya besar, biasanya kan banyak nggak mau balik Bro di situ. Nah, tapi Bro kok mau kembali, lalu kemudian mengembangkan bisnisnya sampai ada macam-macam. Karena di GCI ini Bro David ini terkenal, usahanya banyak sekali. Oke. Nah, jadi begini, setelah tadi kuliah kan sambil nyambi-nyambi kerja tadi, lalu selanjutnya itu saya lulus kebetulan kan waktu itu lagi krisis kan ya Amerika. Nah, di Amerika krisis itu jadi dia kebetulan sih saya dapat kerjanya lumayan cepat gitu, dapat kerja lumayan cepat ya. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ya hoki, mungkin ya berkat gitu ya, saya kan itu berkat. Jadi saya sempat kerja itu jadi desain engineer. Nah itu saya ikut orang selama 1 tahun. Nah di sana saya belajar bagaimana culture-nya kerja di sana gitu, sama teman apa gitu. Saya melihat ternyata fun juga ya kerja di sana gitu loh. Nah singkatnya, tapi setelah 1 tahun itu kan saya merasa perusahaan saya ini melakukan hiring freeze. Hiring freeze itu dia tidak ada orang baru masuk. Kalau tidak ada orang baru masuk, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya kamu saya di posisi apa? Ya tetap akan di situ terus gitu kan. Hiring freeze, nah gitu loh. Tunggu sampai mungkin yang atas jadi pensiun atau perusahaan juga nggak kembang. Nah, kebetulan konsultasi juga sama orang tua di Indonesia waktu itu tahun 2008, Indonesia lumayan agak merangkak naik ya, berkembang gitu. Jadi saya memutuskan ya udah deh kerja saja di Indonesia gitu loh. Dari sana saya mungkin learn gitu loh. Kalau sebenarnya menurut saya pribadi nih ya, kalau saya kerja di Amerika itu sebenarnya mau buka usaha itu gak susah Bro. Kayak saya ngitung-ngitung itu kok mahal ya, mau sewa ini juga mahal, itu mau start anything itu mahal. Jadi mending singkat kata ya mending kerja di sini tapi jalan-jalan ke sana. Nah itu mungkin menurut saya pribadi kayak gitu. Gitu. Iya. Nah, di sini bisa jadi sebetulnya kemudahan usaha di sini itu lebih enak daripada kalau di Amerika, karena kompetitornya juga etos kerjanya juga kita ini lawannya orang-orang di sana itu juga etos kerjanya mereka jauh lebih disiplin ya Bro. Itu. Ya, itu yang saya rasakan, saya pribadi perasaan demikian, makanya itu saya memutuskan demikian.
seperti itu. Ini saya mau sapa juga Ah. ada NP kita Michael Oh Sanjaya. ya, Thank NP you. Michael. Iya, NP Thank you sudah Michael, thank join. you udah join ya kan. Lalu ada bro, ada bisnis kaca film juga katanya Ricky Bastian. Wow ya. Oh, itu ceritanya begini. Jadi setelah dari pulang kan saya join family business. Ya, join family business ini ya itulah suka dukanya saya kerja sama parents itu wah banyak stres sama apanya itu adalah. Jadi terus ya itu saya mencoba untuk apa mengimbangi juga apa yang bisa diimprove ya diimprove gitu. Nah, terus setelah itu saya ini ada nemu partner lah. Nah ini saya merasa pentingnya seorang partner itu. Nah itu akhirnya kita kerja itu awalnya bukan window film sih bro. Awalnya itu juga pemikirannya sebenarnya simple. Saya itu kan suka mobil, partner saya juga suka mobil. Lalu saya pengen gimana ya saya mau misalnya mau wisata ke Amerika lagi misalnya gitu ya. Nah itu saya kebetulan cari-cari akhirnya nemu bro. Nemu oli dari Texas namanya Rolla Parpo. Nah itu saya kerjakan sama partner saya. Nah itu mengakibatkan saya bisa ke US setidaknya setahun sekali waktu itu. Mereknya Nah apa tadi itu bro? Mereknya Royal Purple. Royal Purple. Ya Oke. itu. Nah terus setelah itu cari-cari juga nih sama partner saya. Akhirnya nemu juga, nah ini Window Film. Window Film ini dari Jerman. Nah, ini kita sebagai prinsipal ya di Indonesia. Nah, itu Window Film dari Jerman ini memang made in Jerman, kualitasnya saya sendiri confident untuk bisa untuk memasarkan dan kualitasnya ini bagus gitu loh. Nah itu yang di sini dan itu juga berhubung saya juga hobi traveling, hal ini mengakibatkan saya bisa traveling ke Jerman, ke Eropa. Itu ya Ko Budiono enak nggak sih menurut Ko Budiono? Kalau bisa traveling itu udah pakai duit sendiri lah, duit perusahaan. Nah gitu. Ya enak bro. Nah gitu. Enak Nah itu yang bro. saya set up rapat Kerja saya. yang di mana kita bisa kerja menghasilkan uang sekaligus menikmati hobi kita itu yang paling enak sudah di situ. Udah paling enak ada lagi udah. Itu di atas bumi seperti di dalam surga bro. Cuman itu kelihatan enaknya bro. Cuman apa pusingnya juga banyak sekali bro. Jatuh bangunnya itu. Sebelum itu saya juga apa usaha lain itu juga banyak. Tapi juga kayak gagal gitu loh. Gagal sepi. Mungkin ada sekarang yang masih jalan tapi ya kayak kembang kempis gitu. Dulu sempat mau coba, dulu sempat usaha soal bikin pintu, doors gitu, honeycomb doors, terus juga coconut fiber gitu. Itu yang dan banyak lagi lah sekalian sekian banyak yang mungkin belum jalan juga, enggak berhasil. Cuman ya saya bisa kayak uang sekolah gitu loh bro. Jadi belajar dari sana. Semoga lain kali nggak kayak gitu. Jadi ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Nah yang gagal ini iya, yang paling gagal parah lebih banyak sebenarnya. yang paling parah Gitu yang mana ya. bro? Yang gagalnya ini bro? Gagal mungkin di ini ya. Mungkin menurut saya dulu yang coconut fiber itu saya sempat banyak meluangkan waktu di sana sampai keluar pulau sampai masuk desa gitu. Nah, itu yang saya merasa sebenarnya saya jangan dibilang parah lah, kita harus positive thinking lah. Jadi itu yang banyak mengajar paling banyak mungkin gitu ya. Gitu. Ya itu saya berusaha menghibur diri bro. Jadi teman-teman kalau kita gagal dalam bisnis itu jangan fokus sama kegagalannya, tapi fokus kepada apa yang kita punya. Betul nggak bro ya? Ya. Jadi kalau teman-teman ini kehilangan uang misalkan, bisnis rugi berapa miliar, jangan fokus pada hilangnya itu. Nanti nggak bisa tidur, terus kita tambah sakit. Mending fokus pada yang masih kita punya. Aduh, untung lah masih ada uang segini ya kan. Ya, disyukuri. Betul. Karena kalau nggak akan selesai. Kalau kita pikirin terus, eman, nggak bisa kembali, nanti tubuhnya jadi tambah sakit, lalu tambah merembet ke yang lain, dan kita nggak bisa pulih. Itu di sana. Jadi, saya bisa ngomong Bro David ini termasuk orang yang berani ambil resiko, high risk banget, karena dia berani jalankan banyak usaha, kemudian gagal-gagal pun masih nggak kapok kan ya.
Nah, bro, Iya. prinsipnya bro dalam mengembangkan bisnisnya bro itu apa sih bro? Value yang bro pertahankan Nah, itu apa? value ini saya learn along the way sih. Saya learn along the way, saya learn dari orang-orang sukses lainnya, saya banyak baca buku apa. Terus kalau saya kerucutkan jadi satu itu, saya tuh learn satu hal, yaitu giving generously. Jadi itu yang jadi value of my life gitu loh. Giving generously. Dan itu kalau saya bisa jabarkan itu affecting about six aspect of my life ya. Jadi kayak keluarga, rohani, tubuh, hubungan, skill, sama satu lagi itu materi. Nah, kalau saya bisa bagikan itu seperti itu. Nah, itu giving generously lah. Seperti dalam usaha contohnya. Itu saya tuh eh, sediakan waktu lah untuk kayak misalnya nomor pribadi saya semua karyawan saya tahu. Jadi misalnya mereka ada unek-unek apa, problem apa itu mereka bisa hubungi saya untuk minta waktu. Jadi saya sediakan waktu biasa setelah jam kerja jam 5 itu biasanya itu jam tanda itu mungkin sesi konseling gitulah. Saya juga learn dari mereka juga saya coba bantu gimana caranya bisa bisa apa do well in that in his or her field gitu loh. Seperti itu. Jadi aku pokoknya sesibuk apapun saya berusaha kayak paksa diri wes ini memang anulah untuk mereka gitu loh. Nah itu coba menurut saya kalau saya itu secara saya mempraktekannya gitu loh. Seperti itu. Jadi komunikasi kepada karyawan ini yang bro sangat penting lakukan ya, intens bro Ya, lakukan ya. karena kalau mungkin dibilang intens enggak ya kan lama-lama juga problemnya hilang juga kan ya. Kalau misalnya setiap hari ada seperti itu kan berarti ada problem besar juga di dalam perusahaan gitu. Nah, cuman saya memang sediakan waktu kayak karyawan gitu bisa message atau telepon atau ketemu saya langsung itu no problem gitu loh. Seperti itu. Memang ada jenjang kayak HRD juga ada, cuman kalau kan kita itu ada jenjang tapi tidak terlalu ada tembok, ada formal gitulah. Menurut saya itu yang tercipta seperti itu. Loh, Seperti kalau itulah. sekarang Kalau ini dengan bisnisnya bro ini sekarang ada berapa macam sih bro? Ada besi, ada kaca film, lalu apa lagi bro? sebenarnya itu yang saya mainly kerjakan di situ sama awal tahun ini saya ada kerjasama di bidang fashion sih. Di situ ini baru sih. Jadi kayak anulah saya melihat kok lumayan bisa prospek. Jadi saya coba anulah masuk di bidang situ gitu. Jadi itu cuman main time itu akan pertama pasti spend di besi baja. Karena yang di window film itu kan ada partner saya gitu. Partner saya nah itu anulah maksudnya he's very good at his field gitu loh. Makanya saya appreciate juga ada partner gitu. Kalau enggak kan bingung apa yang bisa dikerjakan sendiri kan harus ada partner gitu. Zaman sekarang ya inilah apa katanya saya ingat GCI punya atau ya IPP Ricky yang sering bilang itu apa collaborate to elevate ya gitu ya. Nah itulah seperti Iya, itu. iya. Iya, Bro Ricky kan suka partner-partneran gitu kan suka dia. Nah, Gitu. Bisnisnya juga banyak ya penting Bro Ricky partner. kan. Ya, Nah, itu saya kalau belajar juga Bro dari dia itu. kalau bro sendiri mainnya kan berarti ada di bisnis besi bajanya, ya kan? Iya betul. Ini kan family bisnis ya bro, betul ya? Betul. Gitu. Nah, pada waktu bro masuk di family bisnis ini, sorry, bro ini generasi keberapa bro di family bisnis ini? Second Ketiga. atau ketiga? Ketiga. Oke, generasi ketiga ya. Oke, berarti ada sepupu juga ya bro ya, cousin ada Ya, juga ada ya? total. Ya, jadi yang mainly sekarang kan saya ada adik sama sepupu gitu. Oke. Nah, tapi untungnya kan semua lancar-lancar gitu. Untungnya semua lancar-lancar dan pembagian Ya. tugasnya jelas semua ya Oh bro. jelas ya. Betul. Sip, Ada sip. job desk, ada struktur organisasi dan sebagainya. Bisnis bisa masuk generasi ketiga ini sudah bisa dipastikan ini bisnis yang punya pondasi yang baik teman-teman ya. Dan Bro David ini bisnisnya di bidang besi baja ini dia adalah distributor seluruh Indonesia. Ini luar biasa banget ya. Nah kalau boleh tahu Bro, job desk-nya Bro secara spesifik tanggung jawabnya Bro di perusahaan ini ngurusin apa Bro? Oh, kalau sekarang saya di operasional, jadi saya lebih ke kayak barang, saya yang kontrak barang gitu, terus saya ngurusi sampai barang itu ready to sell lah, gitu. Itu saya semua.
Itu yang nanti soal penjualan itu bagiannya lebih ke arah adik saya. Seperti itu. Dia kan orangnya lebih bisa ketemu orang apa lebih lancar, orang lebih suka gitu loh kan. Jadi memang itu talentnya dia, bawaannya dia. Jadi dia memang cocok di situ. Di situ. Kemampuan negosiasi menurutnya bro, adiknya bro lebih bisa ya. Iya, Lebih iya di situ. ngerayu orang ya Betul. kan. Kalau saya ini mungkin lebih ke arah behind the table gitu ya. Oke, Gitu. oke. Tapi memang bro memang dari dulu kan backgroundnya di kuliah kan memang sebagai anu kan apa desain tadi kan itu. Desain engineer. Ya saya teknik mesin apa mechanical engineering dulu. Mechanical engineering ya memang di ya. Oke, sip sip. Nah masa pandemi begini bro, inovasi apa yang bro lakukan untuk mengembangkan bisnis? Kalau sekarang sih di masa pandemi ini kan memang sepi ya, menurun. Jadi kita ada lebih banyak waktu untuk develop internally. Jadi contoh kita itu misalnya sistem-sistem ini saya ada meeting kayak tim-tim itu apa yang kira-kira kalian bisa improve itu memang kita ada regular, tapi sekarang ini seakan-akan kayak lebih banyak waktu untuk melakukan itu jadi kenyataan. Gitu. Nah itu kita lebih ke arah internally lah, gitu. Karena secara ekspansi kan juga susah, gitu loh. Ya. Dan juga saya lihat dari secara cost, kalau saya pengembangan internal ini lebih tidak makan cost kalau untuk saat ini, seperti itu. Untuk balance-nya itu. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Bisnis besi baja termasuk yang terdampak ya bro ya sebetulnya ya pandemi ini. Ya terdampak sih. Cuman memang untungnya kan salah satu yang vital ya. Jadi sales selalu ada, cuma menurun gitu loh. Nah itu yang terjadi. Terdampak memang benar. Sebagai perusahaan, sebagai generasi yang masuk di generasi ketiga, ya kan, kan nggak semuanya bisa jalan mulus bro. Ya kan banyak orang-orang itu waktu generasi ketiga malah terjadi gegeran dan pecah, ya kan. Nah sarannya bro apa supaya teman-teman yang masuk di generasi ketiga itu dia bisa tetap guyup dan bisa jalan tetap smooth seperti yang bro lakukan. Tentu ada hal-hal yang harus dijaga, ya. Oke, jadi kalau kita sih jaganya kan pertama itu komunikasi itu penting ya. Nanti kita kan sesama saudara itu kenal dari kecil, gitu loh, main bareng, tumbuh bareng, sekolah juga bareng, gitu lah kira-kira ya. Nah jadi pertama ya komunikasi, gitu loh. Komunikasi itu juga bisa diterapkan secara maksudnya itu kalau secara sistem organisasi itu kan ada job desk-nya juga, pembagiannya juga jelas, sehingga tidak saling tumpang tindih, efisien gitu loh. Nah gitu loh, jadi masing-masing punya hati yang pokoknya masalah itu pasti ada, gesekan itu sudah pasti ada. Pasti, gitu. Betul. Semakin dekat kayak misalnya lidah sama gigi kan pasti kecokot gitu loh. Mana pernah kita itu nyokot sikut, kan jauh. Gitu. Cuman ya intinya kan kita harus lihat ini buat kepentingan perusahaan, baik ya sudah gitu loh. Itu pasti ada lah ya gitu. Nah itu saran saya sih seperti itu. Ada yang pernah ada buku yang pernah saya baca juga mengatakan bahwa kalau 2 atau 3 orang, lebih dari 1 orang itu selalu setuju akan hal yang sama, nggak pernah berdebat. Mungkin yang berpikir cuma 1 orang, bro. Iya, masuk akal. Jadi ya yes man aja. Jadi kan kurang tidak baik juga seperti itu. Seakan-akan damai tapi kok ternyata enggak mungkin ya. Yang kerja kan cuma 1 berarti bro. Iya. Berat, jadi kerasa berat. Jadi sebetulnya family business itu adalah kekuatan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau pandangan saya bro ya. Kalau ini bisa dikelola, tidak mementingkan gengsi masing-masing orang. Saya yang punya, saya yang bosnya, saya yang begini, saya yang bangun. Nggak memikirkan gengsi masing-masing, family business itu sebetulnya kekuatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena 80% perusahaan di Indonesia ini kan family business. Iya, betul sekali. Karena family business itu buat orang itu lebih berani ngomong, berani terbuka, berani diskusi, belak-belakan, ya kan? Nggak yes man semuanya di situ.
Nah, tapi Ya, negatifnya betul. juga ada. Mereka memanfaatkan fasilitas, kemudahan, dan segala macamnya. Nah, kalau yang Hmm. negatif ini bisa diberantas. Hmm. Karena susah, bro. Kalau mau mendapatkan karyawan yang berani belak-belakan, terbuka, lalu nggak yes man, itu walaupun sudah dikasih tahu juga nggak gampang. Mereka mau Ya. melakukan hal itu. Karena bagaimanapun Hmm. juga mental mereka ini tetap takut di apa Ya. ya? Ya. Takut diincer, takut di PHK Hmm. dan segala macam. Kalau family business Itu nggak saya ada setuju. itu. Kalau kalau tadi Bro Budiono bilang kalau ada karyawan bisa mengemukakan pendapat itu sebenarnya sangat bagus loh, gitu loh. Kadang kan saya setuju, kadang kan takut. Nah itu mungkin saya sendiri harus mungkin ada kaitannya dengan tadi saya tuh kayak membuka lah bagi karyawan. Kalau kamu ada apa kamu ngomong is okay, gitulah. Nah itu supaya mereka nggak sungkan. Karena saya juga perlu ide-ide dari mereka gitu loh. Saya kan cuma punya satu otak, kurang lah, tinggal lebih bagus banyak banyak pemikiran kan gitu. Hmm. Nah itulah. Iya. Jadi Nah itulah. saling melengkapi lah. Nah kalau bro dengan partner-partnernya bro, saudara-saudara yang lain itu, bro kan punya kelebihan. Mungkin tadi kalau saya tangkap kan bro lebih teliti, under table, kemudian lebih bisa dengerin karyawan, ya kan. Nah kalau joinan yang lain ini bro, saudara yang lain punya kelebihan karakter spesifik lain nggak? Sehingga Ada bisa sih. melengkapi. Jadi memang apa masing-masing itu punya kemampuan sendiri-sendiri lah. Jadi memang sudah ada bidangnya sendiri. Misalnya si A di bidang apa ya dia memang berkutat di sana memang expertnya. Jadi kalau misalnya saya mau tahu bidang itu ya saya kan nggak usah ngurusi, tinggal tanya kan. Ini gimana? Menurut kamu gimana? Itu diskusi gitu kan. Nah itu apa pembagiannya sudah jelas dan itu enaknya di situ gitu loh. Nah itu yang Ya itu. skillnya mereka ada sendiri-sendiri. Ada pengalaman juga. Mereka kan juga ada koneksi-koneksi sendiri-sendiri juga. Gitu. Ya, kekuatan family business ya di sini ini. Jadi kalau kita bisa membuat family juga sekaligus sebagai sahabat kita, itu akan jauh lebih membantu untuk pondasi perusahaan, ya. Dan ini sudah berlakukan di generasi ketiga dan berjalan sangat smooth karena setiap orang menghargai kelebihan masing-masing, ya. Jadi tidak ada yang mau terlalu dominan, ya kan, itu luar biasa banget. Iya, saya setuju. Sip. Ya. Saya gitu. lihat dari ngomong-ngomong ini bro ini kan saya nggak percaya kalau nggak pinter ngerayu, ya kan. Oh gitu. Iya. Karena ngomongnya enak, penataannya juga Masa. enak. Belajar dari Budiono ini. Ya kan? Perusahaannya banyak, ya kan. Aduh. Tapi Enggak, kenapa bro kok belum dapat pasangan bro? Hah? Ya mungkin apa ya mungkin deket ada lah deket cuman ya ada proses mungkin. Gitu. Perusahaannya banyak, buka perusahaan mutusinnya cepet, ya kan. Tapi cari pacar kok lama bro. Digojlok ya hari ini buat saya. Oke. Lanjut. Nah bro, ini kan di GCI masuk berapa tahun bro kira-kira? GCI ini saya tahun ketiga ini. Oh, berarti siap senior ya. Bro lebih senior dari saya berarti ya. Bro masuk dulu. Oh iya dah. Aku 2 tahun setengah lalu mungkin ya. Di situ. Ya itu. Bro waktu itu Ariel kan dia? Ariel. Pertama masuk Ariel, ya betul. Ariel, terus Ricky, terus sekarang JT. Iya, betul. Nah sekarang Bro David ini menjabat sebagai Vice President Bisnis, ya, VP Bisnis di GCI Java. Nah, awal mula masuk GCI ini diajak siapa Bro? Masuk GCI ini saya ada teman sekolah dulu waktu SMA itu yang ngajak saya. Nah waktu itu saya belum masanya Ariel ya. Waktu itu saya ingat diajak itu November. Waktu ada meeting apa gitu loh GCI. Meeting yang untuk pemilihan presiden itu loh. Nah itu saya diajak ke situ. Nah saya lihat kok lumayan ya ini organisasinya gitu loh. Pertama masih berpikir lumayan ini. Nah terus ternyata banyak teman juga di sana yang saya kenal, teman-teman juga di sana. Wah, saya merasa ini kalau teman-teman saya masuk ini bukan lumayan, ini sudah bagus ini. Nah, ini saya harus masuk ini. Nah, itu. Jadi sejarahnya sebenarnya simpel ya. Saya masuk itu diajak teman dan ketemu teman, jadi saya masuk. Gitu saya join. Nah, waktu itu belum sebagai pengurus, cuma anggota ya bro ya? Iya, tahun pertama masih anggota dulu gitu.
ya kayak project director mungkin ya gitu ya. Jadi ada project apa urus gitu. Nah, itu awal-awal Iya, iya. seperti itu. Saya masih Ya. ingat kalau waktu awal-awal masuk ketemu bro itu, wah ini siapa ini kok tinggi banget orangnya. Kebanyakan makan fast food dulu mungkin bro. Nah, selama masuk di GCI bro, kira-kira bro dapat benefit apa yang kira-kira bro rasakan sampai sekarang? Benefit di GCI ya. Ini sih, saya bisa mempraktekkan value of life itu yang saya learn selama saya hidup ini, gitu, giving generously. Jadi saya bisa memberikan kontribusi lah. Ya itu yang saya inginkan, saya bisa kontribusi, walaupun sebenarnya juga banyak orang di GCI yang memberikan kontribusi lebih, tapi ya saya maulah memberikan kontribusi. Sementara ini kan terkait tahun lalu, saya sempat jadi DLT ya, treasurer. Nah itu ngurusi keuangan gitu. Terus tahun ini juga diberi mandat oleh LP sebagai VP ya, gitu. Satu tim dengan ini ya, bos saya Agus, sama rekan saya Ingrid, juga sama rekan-rekan yang lain di tim bisnis. Itu kita merancang apa acaranya GCI ini yang di bidang bisnis apa saja. Nah itu saya benefitnya sih itu saya dikasih kesempatan oleh GCI untuk bisa kontribusi itu. Dan tidak lupa yang penting tadi ya networking-nya itu bro, bisa kenal motivator Bro Budiono nih merupakan aset ini. Ya memang betul paling dirasakan di GCI ini kita bisa kenal orang-orang yang mungkin kita nggak pernah bisa ketemu ya kan, tapi di sini kita bisa kenal. Dan kalau kenal melalui GCI Java ini rasanya beda dibandingkan kalau kita kenal dari tempat lain ya. Kita lebih guyup lah, kekeluarganya itu lebih ada dan saling support sih ya. Di grup kita ini juga saling bisa promosikan usaha, kenalin usahanya dan macam-macam ya di situ. Ya, saya setuju itu. Cari apa kan cari dulu di GCI. Betul. Jadi teman-teman yang lagi menonton atau mungkin nanti nonton di YouTube, kalau cari properti tentu saja ke Bro Budiono. Gitu. Mau bangun rumah, ya kan, mau bangun gedung, ya kan, butuh besi baja, Gitu ya. Mau bikin film carinya Bro David, ya kan. Pokoknya kalau mau butuh apapun cari David dulu deh, ya. Gitu. Musiknya banyak soalnya. Oke, loh, Bro. Kalau boleh tahu, Bro ini lebih suka dengan kata mana? Leader. Kalau untuk mencerminkan sosoknya Bro Davidnya, leader, eksekutor, atau strategik? Atau Itu kata lain yang lebih mencerminkan Bro? Agak susah ya. Soalnya ada satu saat di mana saya itu strategik, tapi di satu sisi juga eksekutor. Jadi kayak mungkin 50-50 di situ ya. Jadi kadang saya itu mungkin ada jeleknya mungkin ya. Jadi saya itu nah cepetan mari tak kerja dewi. Nah kayak gitu. Tapi kan itu sebenarnya ada bagusnya. Tapi sebenarnya harus bisa learn untuk percaya orang mungkin gitu ya. Seperti itu. Which is itu yang saya praktekkan juga setiap hari. Gitulah. Nah mungkin kalau untuk jawabnya itu supaya sedikit anti mainstream ya saya milih 50-50 aja bro. Gitu aja. Jadi eksekutor juga leader ya bro ya. Ya. Gitu ya. Strategik gitu ya. Nah kalau leader ini kan saya merasa orang lain yang bisa nilai ya gitu untuk leadership gitu loh. Kalau saya merasa eksekutor ya bro. Ya. Kalau saya merasa saya leader tapi orang lain nggak follow kan juga bingung juga saya. Betul. Gitu. Ngaku-ngaku pemimpin, ngaku-ngaku hebat, tapi nggak ada yang ngakui juga malu-maluin sendiri ya bro. Gitu, ya. Orang hebat tidak diakui oleh dirinya sendiri, tapi diakui oleh orang lain. Betul ya bro? Ya, saya setuju itu. Pemimpin itu diikuti bukan karena kita mengklaim bahwa kita pemimpin ya. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman mengangkat orang jadi leader atau manajer di perusahaan, harus tahu juga mengerti bahwa nggak mudah dari seseorang yang berteman lalu diangkat jadi memimpin temannya itu nggak mudah. Kita harus bisa memberikan power lalu juga edifikasi kepada orang tersebut supaya dia bisa memiliki power kepada orang-orang yang dia pimpinnya. Supaya yang dipimpin mau ngikuti dia juga.
di situ. Iya, saya Ya setuju. karena kadang-kala mimpin teman sendiri itu lebih susah, karena temen itu kalau bahasa temen kadang-kala dikonotasikan negatif. Lu temen Iya. sama gua ya jangan keras-keras dong, jangan terlalu ketat dong di situ ya. Kadang-kala itu ya Iya, nggak iya, iya. Masuk akal, masuk akal. temen minta diskon Iya. kan gitu. Diskon teman, ya. Padahal sudah tipis sekali mendekati HTP sudah. Iya, makanya jadi teman-teman kita juga harus bisa memahami itu. Betul katanya Bro David bahwa menjadi pemimpin itu nggak bisa kita ngomong bahwa kita kasih karyawan kita nih, kamu kartu namanya jadi manajer, jadi leader, atau jadi direktur, kamu tak angkat, lalu kita selesai, nggak bisa. Kita harus bantu dia juga. Kita edifikasi, ya kan, kita angkat dia, angkat reputasinya dia, supaya orang-orang bisa lebih respect terhadap dia. Iya, iya, betul-betul. Saya setuju. Kita juga harus bantu dia untuk develop dia punya leadership. Betul, betul. Mantep banget. Bro, ya. Di masa pandemi ini, kalau boleh Bro kasih saran Bro, di sana. Pandangan Bro ke depan ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan, ya kan? Adaptasi-adaptasi apa yang dalam usaha atau dalam kepemimpinan yang mungkin harus kita lakukan, karena kita nggak tahu kapan selesainya ini di situ. Iya, betul. Apakah vaksin yang digosipkan ini betul-betul akan keluar dan betul manjur, ya kan? Atau sekarang ini kan juga pada orang takut, ya kan, mau ekspansi bisnis takut, mau taruh uang di bank takut, mau belanja properti juga mikir, ya kan, mau beli emas juga takut kemahalan. Jadi adaptasi apa sih Bro yang harus kita lakukan menurut pandangannya Bro David? Kalau saya sih melihatnya sekarang ini lebih ke pengembangan di dalam internal ya, dalam perusahaan, pembenahan di dalam. Itu kalau misalnya lagi kita tidak bisa ekspansi keluar, ya kita harus tetap ekspansi, tapi arahnya kemana ya, ke dalam, gitu aja. Itu yang saya lihat. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya cash lebih, ya mungkin, nah ini mungkin Bu Budiono ada tanah-tanah industri yang lagi BU, nah itu mungkin bisa kontak Bro Budiono nih. Itu kan juga bisa pengembangan kapan lagi, gitu loh. Yes. Harga kan lagi murah. Nah, itu mungkin yang saya lihat gitu loh. Betul. Di situ. Jadi pembenahan internal ya, Bro ya. Pembenahan internal itu contohnya apa Bro? Kira-kira Bro? Misalnya saya introspeksi, misalnya dalam perusahaan ini apa sih yang bisa dikembangkan? Kita tanya setiap tim, misalnya ada tim marketing gitu loh. Ini gimana IG-nya atau bagaimana, atau tim sales, kendalamu apa selama ini gitu loh, apa mungkin selama ini kamu sibuk keluar terus gitu, udah ada waktu untuk kesini gitu loh, misalnya pas meeting juga kamu cepet-cepetan atau apa nih, ini kan kamu sekarang di dalam kantor terus ya, gimana, ada problem atau apa yang bisa diperbaiki, semuanya Bro, kita berdeli satu-satu gitu loh di dalamnya gitu loh. Warehousing juga semua dilihatin satu-satu. Ini kan soalnya ada more time lah gitu lah. Nah, itu yang saya bisa lakukan sih sekarang gitu loh. Selama juga mungkin saya juga lagi merintis yang online ya gitu ya. Karena kan sekarang selama ini kan saya berangkat dari tradisional kan ya. Nah, untuk dalam bidang besi ini kan agak unik gitu loh, untuk dibuat online-nya itu agak unik dan very challenging. Nah, itu yang yang saya lakukan lah, gitu loh. Kalau harga besi lebih banyak waktu. Harga besi ini sebetulnya naik atau turun sih Bro? Sekarang sih lagi naik sih Bro. Cuman ya mungkin saya bisa lihat harga besi kan kayak saham naik turun gitu. Tekan terus setiap hari. Untungnya tipis, begitu turun pusing ya Bro. Ya itu spekulasi juga Bro. Spekulasi masih banyak pengalaman spekulasi. Loh, yang mempengaruhi harga besi itu apa sih Bro? Yang mempengaruhi harga besi itu dolar. Ya itu juga oil, terus karena juga market sih Bro, demand-nya. Kalau misalnya itu banyak sekali sih Bro. Jadi kayak misalnya demand-nya lagi low ya otomatis kan banyak yang mungkin menurunkan harga seperti itu. Hukum supply demand sangat main juga di sini gitu loh. Juga dari Cina ya, tergantung dari Cina, dia produksi kalau berlebihan lemparnya juga ke sini, harga jadi anjlok.
Iya, tapi sekarang ini enggak anu sih bro, soalnya impornya kan lagi banyak diketati sih sama pemerintah. Oh. Jadi yang lokal-lokal sih kalau saat ini ya, gitu kan. Hmm. Supaya lokal-lokal kan lagi pandemi ini bisa anu lah, mungkin dalam tanda kutip mungkin enggak terganggu impor gitu ya. Hmm. Itu yang terjadi sekarang sih. SNI perlu nggak bro? Ini ada yang tanya bro. Oh, kalau menurut saya SNI sih perlu sih, gitu loh. Jadi memang Hmm. sekarang kan semakin banyak produk yang di SNI-kan, gitu, termasuk besi, gitu loh. Jadi Hmm. sudah ada panduannya, Oke. seperti itu. Sudah ada panduan SNI, harus ketebalan berapa ada, gitu loh. Hmm. 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 Iya. Loh kalau bro ini barangnya ngambil dari mana? Lokal? Eh, lokal sih, kebanyakan lokal, gitu kan. Cinta produk dalam negeri kan, bro. Oh iya iya iya. Jadi saya distributor oleh beberapa pabrik gitu. Pabrik-pabrik di Surabaya ini kan juga cukup banyak ya pabrik-pabrik Ya, besi ya bro. ya, Oke. kebanyakan sih dari luar sebenarnya, dari luar Surabaya lah, gitu. Yang pokoknya bisa Hmm. memberikan kerjasama yang baik lah, Hmm. gitu. Hmm. Oke. Nah kalau kalau kelebihan diferensiasi dari perusahaannya bro ini apa bro? Di price yang memang paling murah atau ada diferensiasi lain dibandingkan Eh, distributor besi yang lain bro? Kalau price sih sebenarnya kita berusaha memberikan price yang terbaik. Cuma Hmm. yang namanya spekulasi itu kan kadang-kadang tidak bisa kita memberikan terus yang termurah. Nah itu saya mengatasinya dari customer service, bro. Nah Oke. itu customer service itu yang saya utamakan gitu loh. Hmm. 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 Ya itu yang saya anulah sama tim saya harus selalu bisa memberikan service yang terbaik gitu lah. Berarti Itu. kliennya bro itu rata-rata di proyek-proyek ya bro ya? Klien-kliennya bro ini? Mix sih bro, jadi semua. Jadi kayak dari workshop, dari project, Hmm. bangun perumahan, sampai toko-toko besi gitu. Hmm. Hmm, Oke. Itu supply semua itu sampai di seluruh Indonesia? ya kebanyakan sih Indonesia Timur. Oh, paling Cuman banyak Indonesia Timur ya? ya ada beberapa Oh. project untuk kapan hari sekitar 1 tahun lalu ada project di Sumatera lah, sempat kita juga ada supply ke sana. Hmm. Tapi most likely memang ke Indonesia Timur. Gitu. Jadi pada waktu masuk di proyek pemerintahan juga ya bro, kayak pemerintah lagi bangun jalan, apa Ya, itu mereka ada ngambil langsung dari beberapa, pabrik tapi atau lewat bro enggak juga banyak. bro? Enggak, lewat saya juga ada beberapa, tapi enggak banyak sih, gitu Hmm. loh. Itu ada mungkin ada segmennya sendiri, gitu. Hmm. Ada segmennya sendiri, ada perusahaan lain yang mungkin memang spesialisasi ke daerah situ, gitu. Kalau saya sih Iya. spesialisasi ke banyak ke swasta sini, gitu, Hmm. Iya, 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 iya. Ya. gitu. Sip, sip, sip. Bro, kita hampir Seperti satu itu. jam. Sudah Iya. hampir 1 jam ngobrol-ngobrol, ya Uh, kan? uh, Thank you teman-teman yang sudah join. Mungkin terakhir bro, pesan-pesan dari bro untuk kita semua dan yang nonton di YouTube nantinya, apa bro kira-kira? Pesannya sih ya selama pandemik ini ya apa sekarang yang ngetren kan pandemik ya. Saya mungkin melihat pandemik ini jangan melihat sebagai sesuatu yang negatif lah. Suatu sebenarnya ada opportunity yang di pandemik ini ada opportunity. Rekan-rekan kita di GCI malah selama pandemik mereka ada yang beberapa yang bikin perusahaan baru kan gitu. Ya. Jadi itu kita aku juga banyak belajar lah dari mereka gitu loh. Mereka melihatnya positive thinking banget gitu loh. Dan ternyata mereka juga melakukan itu, gitu lah. Itu ya pesannya. Yang kedua ya mungkin kalau yang belum join GCI bolehlah join GCI. Networknya luar biasa sih ini, gitu. Sip, Nah mumpung itu yang GCI saya, masih baru berkembang ya, kita tumbuh ya, pesat ya. Jangan tunggu GCI sudah menjadi terlalu besar ya. ya, Ya, tapi mulailah masuk supaya kita bisa menjadi bagian dari sejarahnya ya. betul. Ya, Sip, saya sip. setuju sekali, setuju sekali. Ya. Thank you Bro David, thank you atas Ya, sharingnya sama-sama. hari ini. Aku Thank you. thank you juga ke Budiono, thank you juga GCI sudah undang, kasih opportunity, gitu. I really appreciate it, gitu. Sip, thank you teman-teman. Oke, Sukses ya, sukses bro. ya, oke, thank you, bye-bye.